Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SKY Racing Ekos dan terima kasih sudah mengklik video ini. Dan hari ini kita punya materi Vario 150 apa 125 bro, yang all new apa new ya. Jadi hari ini si Vario ini menggunakan knalpot standar racing JRC Jani knalpot ya. Jadi kayak gini, ada sedikit keluhan dari pemakai Vario ini yang menggunakan knalpot JRC ini ya. Kenapa bro? Kenapa? Itu kurang adem aja. Kurang adem. Ya. Terus? Mamper. Sama per? Ember. Ember. Ya. Oke, ember itu lehernya kenapa tadi? Mau dipatenin aja bang. Lehernya juga ada masalah dikit. Bocor ya? Oke, udah kita lihat dulu ya bro. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Pondok Cabe. Pondok Cabe. Oke, berarti Pondok Cabe dekat Parung ya? Enggak, Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus. Oke, Lebak Bulus Pondok Cabe. Itu tempat terbangnya pesawat kalau nggak salah gitu ya. Oke bro, jadi si JRC ini menggunakan sama ya, stainless kayak gini kayak punya gua, cuma modelnya kan mirip ori ini ya. Di topang baut atas dan bawah, di bagian sini juga ada ya. Nah ini ada dudukan tameng, dicantum CO atas doang, ujung-ujung sama ujung-ujung semua ya, ujung-ujungnya dicantum. Wow, dudukannya diganjel di bagian belakang sini ya, bagian dalamnya. Jadi ini terlalu ke dalam, jadi ini diganjel biar agak sedikit keluar, karena ini mentok kayaknya ya, mentok di bagian sininya bro ya, terlalu ke dalam. Untuk di bagian slip on, orangnya bilang ini udah dilem-lem kayak gini, ini bocor ya, bocor kayak gini. Ini ada lemannya bocor, nanti kita cek-cekin aja deh, cek aja ya. Yang jelas ini perbaikan untuk JRC yang katanya knalpotnya agak sedikit ember, leher menggunakan diameter 26 rata ini ya bro ya. Tapi nanti kita, karena di sini yang punyanya bocor, minta dimatiin aja katanya bro ya. Jadi ini wajib kita bersihkan dulu nanti, terus kita matikan. Tapi ini tahap terakhir ya bro ya, dimana kita harus bersihin dulu bagian lem-lemnya ini. Dan dudukan baut ada dua, bagian bawah ini nggak pakai ganjelan ya bro, sedangkan untuk bagian atas diganjel seperti ini. Kayaknya kurang keluar sih ya, makanya diganjel. Oke, kita coba hidupin dulu Pak Yud, embernya kayak apa sih, suaranya kayak apa gitu ya. Dan kita sama-sama belajar dari channel ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya untuk mengatasi. Ini suaranya adem ini, standar 2. Oke, kalau menurut kuping gua suara si adem ya bro ya, embernya nggak terlalu juga, sama apa ya, ini kayaknya saringannya juga full ya. Cuma ini kurang gerung aja kayaknya bro, untuk bagian atas agak sedikit cempreng aja ya. Dan coba buka silencernya dulu mas. Hasil yang sekarang ada di knalpot ini pakai kayak gini aja ya suaranya. Kita matikan dulu ya bro. Oke, kita bongkar dulu. Di bagian sini bocor, kita lihat dulu aja oblaknya segimana jauhnya ya. Nah buat kalian yang belum sobrek, dibantu sobrek dulu. Oh kok gitu amat, langsung oblak. Kodek-kodek juga longgar banget. Wow, longgar banget bro. Oke, kita iniin dulu deh. Batasannya sini ya, batasannya sini. Ini lemnya banyak bener. Oke, kita cabut sekarang. Oke, ternyata oblek-oblek juga. Oblak ya bro ya. Oke, cabut aja full. Wah panjang amat. Astagfirullah. Nih. Oke, kalau kita gandengin coba di bagian ini ya mas.
Jadi si pipa ini segini bro, jadi bisa nyolok ya. Coba kita ukur, belajarnya kita gini aja ya. Ini ada 11 cm bro, 11 apa 12 ya, 11 cm ya, 11 cm masuknya, sedangkan di sininya cuma 4 cm, 3 cm setengah ya, 3 cm setengah segini bro. Jadi antara dari sini sampai sini ini nongol masuk ya. Berarti ini yang masuk ini kisaran 7 cm, 8 cm ya, 8 cm. Jadi tadi ini 11 cm taruh di bawah, 11 cm ya bro ya. Jadi 11 cm kayak gini. Jadi kayak gini bro. Jadi si pipa ini nyampe sini nih bro, ini ya, nyampe sini ya. Sorry gua cacatin dikit ya, buat sama-sama belajar. Nyampe sini. Nah ini 11 cm. Taruh dulu bro. Aduh panas. 11 cm setengah malahan bro, kalau diukur ya. Ya 11 cm lah, katakannya 11 cm ya. 11 cm kita samakan 11 cm. Oke, jadi nyampe sini. Jadi saringannya ini bukan saringan, si pipanya ini lebih panjang bro ya, lebih panjang masuk ke dalam. Dan di sini kalau gua biasanya sih mentokin nyampe sini aja, lasan sini ya. 3 cm setengah ya bro ya. 3 cm setengah ini udah lebih dari cukup ya. Dan kalau sebenarnya kalau bang perfect, kalau misalkan slip onnya ini padat, dia nggak bakalan bocor. Dan ini udah panjang nyampe 11 cm. Ternyata di sini masih bocor ya bro, dan harus dilem seperti itu. Ini pembelajaran aja ya. Jadi kita lemnya kayak gini ya bro, tuh ya, ada lemnya. Dan di lem ini udah sejak lama kayaknya pengelemannya, karena kendalanya bocor ya. Jadi di sini cuma 3 sentian, 3 cm aturan dia. Kalau 3 cm ini cukup nyampe di sini aja ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang seperti ini. Tapi ini insya Allah bro, gua buat lebih pendek, gua potong aja ya. Jadi karena di sininya nggak difungsiin, kayak gua potong ya kayak gini. Karena ini juga akan mengganggu fungsinya saringan. Jadi lumayan lah, fungsinya saringan ini bisa mencapai 10 cm bisa kepake. Minimnya ini 7 cm masih bisa ngeredam ya. Dari sini berarti kalau 7 cm, nah 7 cm segini ya bro ya. Jadi kita coret lah, katakan segini ya. Jadi 7 cm ini masih bisa diisi dengan rongga saringan, sehingga nanti bisa ngeredamnya dengan baik ya bro. Dimana beberapa pendapat gua kemarin buat orang yang suka apa ya, yang pernah tanya-tanya ya, curhat-curhat di bengkel gua sini. Jadi semakin besar tabung, semakin panjang tabung, dan semakin besar tabung itu akan daya redamnya semakin baik. Tapi semakin kecil, semakin pendek itu daya redamnya yang mungkin agak sedikit cempreng gitu bro ya. Karena pakai rumus ini deh, rumus matematika apa ya, Pitagoras. Kalau enggak pakai rumus SE ya bro ya. Ada di zaman SMP bro. Jadi semakin besar tabung itu semakin besar tabung, dan semakin panjang tabung itu akan menghasilkan daya redam yang cukup baik. Tapi semakin pendek tabungnya dan semakin kecil itu daya redamnya kurang. Seperti itu aja bro ya. Oke, kita bahasan kayaknya sudah tahu penyakitnya. Kita akan potong di bagian sini, tapi nanti ya, ini biarin dulu, dan kita akan buka ini dulu. Tapi ini juga dibuka bro nanti ya. Oke, yuk tonton videonya sampai dengan selesai. Oke, kita sudah jumpa lagi dengan orang-orang yang kok cemberut sih? Capek. Habis gedor ini nih. Oh, gedor gitu. Iya. Ompongnya masih, Mang? Iya. Oke, kita sudah datang di ruang bawah tanah SKR ya. Nah, ini ya, bro ya. Ini ori kayak gini ya. Ini ori kayak gini, dan kayak gini juga, dan ini juga ori kayaknya ya. Tahu gimana lah. Pokoknya kayak gini aja ya. Nah, ini perbandingan ya, bro ya, antara ori dan yang buatan ini seperti ini. Untuk di bagian ini sih diameternya hampir sama-sama tipis ya. Kayak gini. Tapi karena ini ada tadi curhatan dikit dari yang punya, ini nggak dipakai lagi, bro ya. Ini nggak dipakai lagi, jadi akan gua buatkan diameter 26, di mana 26 ini lebih besar dari ini. Mana, Mang? Pipa diameter 26 kita, Mang. Yang ini, Mang. Yang bendingan, Mang. Ambil di sana, Mang. Oke, kita akan ambil coba ya. Dan gua akan buatkan di sini pakai 2632 ya, bro. Pakai step ya. Pakai rumusnya power stroke. Nggak bisa yang itu, yang vario.
Yang Vario ada di kolong sono yang udah ini. Yang nggak jadi juga nggak apa-apa. Oke, kita coba apa ya? Sedikit bandingin brewok. Oke. Dilas di bagian sini dipotong. Nah, ini ya, brewok. Oke. Jadi ini yang gua buat 26 terus di sini tadi 24 ya. Terus ini juga 22. Jadi step kayak gini ya. Cuma ini gua agak sedikit mendekati kata ori biar nggak apa ya? Biar nggak maksudnya nggak ngolong banget, nggak ngondoy banget kayak gini ya, Bre. Jadi ini si pipa mana yang itunya, Bang? Yang 26-nya doang. 26-nya ya. Nah. Yang 26 yang udah jadi 26-nya aja. Oke, nah ini diameter 32, tapi kita bikin baru ya. Ini hanya sampel aja, Bro. Nanti kita lihat ya. Pokoknya gedenya 32, tebelnya 1,2. Nah, ini nih, Bro. Ada nih. Nah, ini ya. Nah, ini kayak gini ya kita buat, dan si depannya lebih besar ya yang ini ya, Bro ya. Cuma nanti kita bandingkannya seperti ini. Jadi si pipa yang ini bisa ketelen ya. Tuh ya. Oke, kayak gini, Bro, masih ada giniannya ya. Oke, jadi kayak gini aja, kita ganti aja karena yang punyanya mau ganti lehernya juga ya. Jadi hampir menyerupai kayak gini nanti lehernya, Bro. Jadi 26 32, di sini ada stopper 28 sengaja karena ini 28 32, di sini 26 ketemunya gujlak banget ya, ngegujlak. Jadi kita wajib pakai stopper 28 kayak gini biar apa ya, nggak ngebengkak banget jadinya ya. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat dulu coba silencernya ya. Oke, kita buka dulu ya, Bro, bautnya. Dimana ini ada baut 2 atas dan bawah yang wajib kita buka sebelum kita bisa mengeluarkan saringannya. Oke, udah keluar. Gaspol kuning. Kuning apa putih dong? Gaspol kuning. Putih. Oh, putihnya lah, ambil gaspol kita lah. Lembut amat ini gaspolnya. Oke, sedikit ya, Bro, tuh ya buat panduan perbedaannya segimana. Mana minta itunya. Nah, ini, Bro ya. Ini gaspol putih yang gua punya, dan ini gaspolnya kayak gini ya. Agak sedikit seratnya doang agak beda ya, sama-sama putih tapi serat beda. Tapi hasil kita lihat nanti ya, Bro. Oke, ini saringannya kayak gini. Oke, full sesuai dengan tadi yang gua terka. Full saringan kayak gini, cuma ini kata orangnya masih teriak atasnya ya. Dan gua harus wajib ukur ulang dan desain ulang. Oke, di sini panjang kayak gini, dan ini juga cukup lumayan. Masih bisa kepake saringan. Jadi buat berfungsikan saringannya ini nggak gue bikin panjang ya, tapi gue bikin pendek, sehingga mana meteran, ada meteran. Ini panjang mentoknya berapa deh? Nah, ini panjang mentoknya berapa senti nongolnya? 5 senti, 5 senti setengah. 5 senti setengah, berarti kalau kita iniin aja 3 sentian masih bisa kepake kalau kita cuma pakainya separohnya dari ini ya. Kayak gini, cuma ini ada alasan, jadi ini akan gua ganti ya, Bro ya. Mungkin diameternya agak sedikit beda ya dengan ini. Ini diameternya berapa? Coba ukur. (38) sama 32? 35. 38. Oke, berarti gua harus mikir dulu nih, Bro. Ini diameter ini 38, panjangnya ini kisaran mentoknya panjang ya. Jadi gua buat fungsiin saringan ini begini ya tutorialnya, Bro ya. Nah, ini saringan ini kayak gini. Oh, ini nggak mentok nyampe bawah ya. Jadi ini saringan masih bisa dipanjangin lagi biar suara atasnya lebih ngeredam lagi ya. Sedangkan tadi dari sininya aja kisaran coba 7 cm sini. Ukur ke sana. Karena tadi lehernya panjang 7 cm. Oke, segini.
leher punya dia colokin ke sini, ke saringan ini. Nah, up 7 cm. Nah, tadi udah gue garisin ya. Jadi si saringan ini kalau di luar colok. Nah, jadi si saringan ini fungsinya cuma dari sini garis dulu dah. Dari sini nyampe mentok sini dah. Nah, nggak mentok sono. Yang fungsi pipa, kalang pipa kan dari ujung. Nah, ya. Cuma ya 30 sentian ya, Bro ya. 31. Nah, nanti gua akan fungsikan saringan ini dengan dipanjangkan mungkin jadinya 30, coba mentokin. Nah, kisaran 40-an ya, Bro ya. 40-an. Nanti gua potong saringan ini 42. Nah, kayak gini, Bro. 42. Jadi yang fungsi saringan 1 cm 1 cm kepotong, berarti nanti fungsinya saringan 40 sentian. Tadi kita pasang berapa? 30 berapa? 31. Ya, 31. Jadi 9 cm masih bisa ngeredam dengan baik ya. Ini manfaatnya ya, Bro ya. Oke, manfaatnya hanya itu aja ya. Jadi perbandingannya seperti itu aja. Dimana di sini juga masih belum mentok. Jadi akan mentok dan gua jamin saringannya ini bisa kepakainya lebih panjang ya. Dimana ini di sini doang segini sepanjang saringan sampai dengan sini. Jadi di sini ketutup pipa, di sini ketutup pipa ya. Jadi fungsinya cuma separuh aja saringannya. Tapi kalau kita pulin nyampe sini aja sesenti, di sono masuknya sesenti, saringan akan panjangnya jadi 40 cm yang berfungsi. Sekarang panjang saringan ini yang berfungsi, walaupun panjang saringan ini panjang, karena fungsinya cuma 31 cm, jadi kurang redamnya. Seperti itu aja ya. Oke, kita lanjut ke pergantian saringan. Udah ganti aja. Itunya diganti lehernya. Pakai 32. Itu ganti baru semua. Itu ganti aja, jebol aja itu. Jebol diganti, terus di sononya ganti 32 slip-onnya. Oke. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini lebih jelas dan lebih berarti lagi. Coba lihat di sini. Oke, Bro, udah kosong ya. Oke, kayak gitu. Oke, ini sudah rapi dan sudah diganti lehernya, Bro. Dan gantungan mau nggak mau gua ganti baru ya, karena ini posisinya kurang ke dalam juga, terlalu ke dalam, Bro. Dan nggak pas. Nah, ini gua tes dulu tadi, tes jalan sama yang punya dan udah diterima suaranya ya. Untuk leher sudah gua ganti menggunakan 26 dan inletnya 32 ya. Per belum kepasang karena ini baru proses pengetesan. Dan ini udah diterima, cuma tadi mau diambil karena azan ya, jadi kita harus rehat dulu dan kita akan chat dulu ya. Setelah finishing nanti gua kasih tahu suaranya dan hasilnya seperti apa. Silahkan nilai sendiri masing-masing. Oke, dengan guyuran hujan ya, akhirnya nunggu sekian lama, akhirnya ini udah naik pengecatan. Dan karena tadi ada sedikit halangan hujan alam ya, Bro, nggak bisa ngelawan alam ya. Jadi kita tunggu beberapa pengetesan tadi. Dan alhamdulillah ini yang diharapkan dan diinginkan dari pemiliknya ya. Cuma pegangan yang atas gua ganti, kalau yang bawah masih pakai punya dia ya, karena yang atasnya itu nggak nyampe sehingga gua harus ganti ya, Bro. Tapi sekarang nggak pakai ganjel-ganjelan lagi, langsung kepasang aja ya dengan sempurna. Dan kita tunggu pengecatannya sampai dengan kering dan prosesnya nanti kita akan coba suguhkan suaranya ya. Alhamdulillah disaksikan sama yang punya motor ya. Jadi tadi belum hujan kayaknya, Bro ya, dan sekarang sampai hujan dan udah sampai kering lagi ya, jadi kepotong hujan sedikit, Bro. Dan seperti ini ya, setelah tadi dites terus kita cat dan alhasil kayak gini hasilnya ya. Kita tunggu dulu proses pemasangan sampai dengan selesai ya, Bro. Oke, jadi leher sudah diganti, cuma karena hujan dari pengetesannya juga jadi kayak gini, Bro ya. Ini tinggal dilap aja lehernya, udah bening lagi, udah mulus lagi ya. Kayak gini, per di bagian bawah satu ya. Terus pegangan nih yang atas gua ganti, Bro. Jadi udah nggak pakai orinya lagi, tadi bawaan dari JRC ya. Karena di sini tadi kalau gua pakai bawaan gua geser nggak dapet, terus di sininya juga nggak mentok ya, Bro ya. Jauh ya, di sini jauh, masih ada jeda. Terus di sini udah gua ganti, tadi nggak pakai nggak pakai ganjel-ganjelan lagi ya. Untuk di bagian bawah seperti ini masih pakai orinya punya dia. Nah ini ya,
Cuma ini nggak bisa ditutup pakai ini, cuma masih nampak banget bro ya, nampak jersey-nya. Terus di sini tadi ada sedikit cacat karena kita bongkar pakai lasan, terus gua poles lagi jadi warna putih kayak gini. Baut masih tetap bawaan dia, atas bawah, dan udah gua cat seperti ini ya. Di sini nggak gua tambahin lasan karena ini cuma di titik-titik aja, jadi nggak perlu gua tambahin lagi. Insya Allah mudah-mudahan kuat ya, kayak gini ya bro ya. Oke, apalagi yang kita bahas, balik ke suara aja bro ya. Oke, karena kuncinya keles, gua nggak bisa kunci kayak gitu bro ya. Bro coba, nggak bisa gua kunci begitu. Takut patah. Oke, jadi diteruskan dengan pemasangan tameng ya, karena tadi juga ada bekalnya tameng ya bro ya. Jadi ini udah on, udah nol ya. Kita coba langsungnya hidup enggak ya. Oke, udah hidup ya bro. Di angka 1 kembali ke 0. Ya, lama-lama turunnya kita pasang dulu untuk tamengnya ya. Hai, panik loh. Salah. Begitu. Oh, suruh dibalik. Oh, nggak ada karetnya ya. Hai. Oke, sambil dengerin suara idolnya ya. Yakin ini udah cocok nih? Udah bang. Yakin? Layarnya minta diganti ya. Jadi tahu tadi fungsinya saringan ini, itu tadi udah gue jelasin fungsi saringannya. Jadi kalau bisa selengkap mungkin saringannya, jadi walaupun panjang, kalau pakai pipanya panjang kesoknya terlalu banyak ya bro, jadi saringan tidak berfungsi dengan normal. Jadi kalau pakai sistem yang gue terangkan dari awal tadi, mudah-mudahan saringannya bisa berfungsi lebih maksimal lagi. Kita dengarkan. Standar 2 inyak. Sekarang jeritan atasnya udah mulai berkurang, cuma beda 7 cm aja bro ya sebetulnya ya, cuma beda jauh ya suaranya untuk suara. Sekarang kita cek di RPM sininya. Injakin dulu bang. Mang, injakin dulu mang. Mang. Standar bang. Mang, standar dulu. Satu 32 ya bro ya hasilnya, walaupun motor agak sedikit geter ya. .143, wow. Motor lompat-lompat 143 hasil yang ditimbulkan setelah ganti saringan. Kalau tadi gua nggak ngetes itunya bro ya, tapi itulah panduannya ya seperti itu. Jadi ini udah rapi, dan mudah-mudahan tutorial tadi dan sedikit keterangan dari gua tadi bisa dipahami dan bisa dicerna serta bisa diterima dengan baik. Oke, gua dari SKI Racing Egos pamit undur. Bye-bye, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. SKR, kami ada, kami nyata. Dadah.